Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya masalah perlindungan terhadap hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, jadi tema perlindungan anak ini adalah tema yang sangat menarik karena kita tahu semua bahwa anak itu adalah generasi penerus, ya, merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan orang tua, keluarga, masyarakat, dan bangsa serta negara Indonesia tercinta ini. Tapi sebagai rasa syukur kita pada Allah SWT, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, perlindungan terhadap hak anak itu ya jadi orang tua, keluarga, dan masyarakat itu ya mesti menjamin dan melindungi hak anak yang berupa hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi ya, agar anak-anak ini ya, anak-anak dan hak-haknya itu bisa tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Anak-anak ini sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi seorang anak itu hak anaknya, hak asasinya yang berupa hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan serta hak partisipasi itu harus dijamin dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Sekarang apa pengertian dari masing-masing hak anak itu? Yang pertama adalah hak hidup ya. Jadi seorang anak, yaitu yang disebut anak ini menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah yang anak janin dalam kandungan sampai anak itu berusia 18 tahun ya. Jadi anak ini mempunyai hak hidup. Maksudnya apa ya? Hak hidup ini anak itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh dimatikan hak hidupnya bagaimanapun bentuk dari anak itu ya. Kalau melanggar hak hidup ini, misalnya diaborsi, dikuburkan, atau karena hasil kecelakaan kemudian anak itu disakiti begitu ya, itu tidak boleh ya. Nah bagaimana supaya hak hidup anak ini bisa maksimal ya tumbuh dan berkembangnya? Maka perlu orang tua itu mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin sejak anak dalam kandungan ya. Jadi sampai anak balita ya itu harus ada pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kemudian memberi makan dan minum yang sehat dan bergizi bagi anak-anak supaya anak-anak ini secara fisik bisa tumbuh. Nah, kalau tadi itu secara fisik berkaitan dengan hak hidup, anak juga mempunyai hak asasi yang berupa hak tumbuh kembang. Kalau tumbuh itu berkaitan dengan fisik, yaitu bagaimana fisik anak itu mulai dari janin sampai balita, SD, remaja ya sampai SMA itu bisa tumbuh ya, bisa tinggi, bisa sehat, kuat ya. Caranya dengan memeriksa kesehatan secara rutin, juga memberi makan dan minum yang bergizi. Nah ya, dengan gizi seimbang, ada makanan pokok, ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran untuk anak ya. Kemudian kalau berkembang itu berkaitan dengan psikologis atau kejiwaan anak ya, harus diperhatikan seperti disekolahkan, diberi pengajaran tentang akhlak mulia, agama, tata krama ya, supaya kejiwaannya, psikologisnya berkembang dengan baik ya.
Bagaimana teman-teman bisa dipahami hak anak yang perlu dilindungi berkaitan dengan hak hidup dan hak tumbuh kembang. Nah, hak perlindungannya berikutnya itu biasanya berkaitan dengan adanya akta kelahiran untuk anak, ya. Kemudian anak terhindar dari kekerasan baik oleh orang tua, sekolah, guru, teman-teman, masyarakat, tetangga, dan negara secara luas. Kekerasan apa? Kekerasan secara fisik maupun psikologis. Jadi kita kalau ngomong kekerasan itu suatu perbuatan yang membuat orang itu menderita. Kalau secara fisik itu misalnya dipukul, ditampar, ditendang. Kalau secara psikologis kejiwaan itu misalnya anak dikata-katain dengan kata-kata yang kasar, diolok-olokkan, dijuluki dengan nama yang buruk, ya, tidak pernah dihargai pendapatnya. Ya, itu orang tua harus melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Apa maksudnya diskriminasi? Ya, diskriminasi itu adalah membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dalam keluarga. Jadi pilih kasih, tidak adil. Misalnya karena anak yang satu ini wajahnya tidak cantik, tidak ganteng, maka orang tua sewenang-wenang. Itu tidak boleh, ya. Kemudian yang satu cerdas, yang itu enggak, kemudian pilih kasih, diskriminasi, itu tidak boleh. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Yang berikutnya adalah hak partisipasi dari hak anak yang merupakan hak asasi anak. Apa maksudnya? Jadi anak itu harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan keluarga dan masyarakatan. Misalnya kalau saudara punya anak berkebutuhan khusus, itu meskipun dia berkebutuhan khusus, dia harus diberi hak, ya, untuk bergaul di masyarakat, disayang dalam keluarga, berpendapat sesuai kemampuannya. Jadi nggak boleh seorang anak berkebutuhan khusus atau anak yang tidak pintar, lemah pikir itu disia-siakan. Jadi harus tetap dilibatkan dalam kegiatan keluarga dan masyarakat. Ya, anak juga harus diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Jadi orang tua tidak boleh sewenang-wenang, misalnya harus begini, itu tidak boleh, ya. Harus anak pendapatnya bagaimana, kita dengar, kita hargai. Kalau memang bisa diterima, kita dengan senang hati menerima. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Hak anak berkaitan dengan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan hak partisipasi. Ya, semoga manfaat untuk adik-adik, anak-anaknya, ya. Saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.